Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Humas. Halo rekan DN Langsat, jumpa lagi dengan Humas Menyapa. Kali ini kita kedatangan tamu dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Langsa. Penasaran ada apa nih dengan Fakultas Tarbiyah? Langsung saja kita tanya-tanya. Setelah hadir bersama kita Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Langsa, Bapak Dr. Zainal Abidin MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya, rekan DN Langsa, beberapa pekan yang lalu Fakultas Tarbiyah melepas 36 mahasiswa-mahasiswinya untuk melakukan pengabdian di pelosok negeri. Nah, jauh sebelum itu juga Fakultas Tarbiyah mengirim beberapa dosennya untuk melakukan pengabdian di Aceh Timur. Nah, pengabdian apa sih? Dosen dan mahasiswa ngapain aja nih di tempat pengabdian? Dan program pengabdian itu apa? Seperti apa? Jadi kita bakalan tanya langsung sama Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah. Nah, jadi Pak, ini ada dua jenis pengabdian ya Pak ya? Pengabdian dosen dan mahasiswa. Nah, jadi bisa nih Pak dijelaskan sama kita apa sih perbedaannya dan jenis program itu seperti apa? Apa yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di tempat pengabdiannya? Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Diva yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Baik, di sini saya selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Langsa akan menyampaikan beberapa kegiatan di bulan Juni terkait dengan pengabdian. Ada dua pengabdian yang dilakukan di bawah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Langsa. Yang pertama adalah pengabdian dosen. Pengabdian dosen ini adalah merupakan sebuah kebijakan yang dilaksanakan di tingkat Fakultas Tarbiyah dengan kemenang dengan kemenang Aceh Timur dalam bentuk kerjasama antara Fakultas Tarbiyah dengan kemenang Aceh Timur. Kerjasama ini telah dilaksanakan di bulan Ramadan yang lalu. Baru kemudian setelah bulan Ramadan, tepatnya setelah Lebaran, kita melakukan kegiatan pengabdian kepada sejumlah 33 guru madrasah yang ada di bawah Kemenag Aceh Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10. Sebenarnya kegiatan ini adalah 4 hari, tapi di hari yang ketiganya sudah mencukupi target yang ingin dilaksanakan, sehingga di hari yang keempatnya itu diberikan tugas. Jadi kegiatannya tetap 4 hari, full kegiatannya 3 hari di tempat pelatihan, kemudian di hari yang terakhirnya tugas, sehingga tugas itu dievaluasi oleh tim. Nah, kegiatan pengabdian ini diisi oleh pemateri-pemateri yang ada di kalangan dosen FTIK, di mana mereka melakukan pengabdian kepada para guru madrasah ibtidaiyah. Akar persoalannya adalah pengabdian ini bentuk kegiatan pengabdian ini dilakukan karena memang setelah kami menerima input diskusi dengan pihak Kementerian Agama yang ada di Kemenag, salah satu hambatan yang dialami oleh guru yang ada di Kemenag sekarang adalah terkait dengan kenaikan pangkat. Salah satu syarat kenaikan pangkat adalah muaranya pada penulisan karya ilmiah dan publish karya ilmiah. Nah, ini sangat terkendala sekali. Dengan demikian kami telah berumbu di tingkat fakultas. Ini adalah salah satu kegiatan yang sesegera mungkin kita sikapi, kita laksanakan. Nah, ini ada 4 pemateri yang mengisi kegiatan ini. Ada Bu Rita Sari MPD, ada Bu Nazli MPD, kemudian ada Bu Nina Afrida MPD, kemudian ada Bu Mutia Rahmah MPD. Jadi 4 orang pemateri ini untuk memberikan kontribusi kepada para guru dalam bentuk kegiatannya P3, penulisan
penelitian tindakan kelas. Karena memang kenapa diambil tindakan kelas, karena persoalan yang sangat memungkinkan guru menulis karya ilmiah terutama itu adalah fenomena-fenomena yang didapatkan dalam kelas, dan ini juga akan berdampak positif bagi pengembangan keilmuan, juga berdampak positif bagi pengembangan lembaga itu sendiri. Jadi PTK dianggap adalah sangat tepat sebuah kegiatan untuk diberikan kepada guru sebanyak 33 guru. Kenapa 33? Nah, ini memang kebijakan dari Kemenag. Kita kan tetap menjaga prokes. Dengan menjaga prokes itu, ruang yang tersedia itu kapasitasnya ya sekitar 33. Dan yang uniknya dalam kegiatan ini memang para pemateri, narasumber itu mengevaluasi di awal. Saya di awal kan ikut mengevaluasi bagaimana sebenarnya kebutuhan guru, di mana harus dimulai dan apa yang harus dilaksanakan oleh tutor, sehingga para guru bisa menemukan sesuatu yang diinginkan begitu, bukan dari tutornya tapi dievaluasi di mana. Jadi materinya disesuaikan, di mana yang harus setelah sharing awal, maka kemudian baru dilakukan. Makanya target kita 4 hari tapi bisa selesai dalam 3 hari, sementara 1 harinya adalah outputnya. Nah, setelah PTK itu dilanjutkan bahwa karya itu bisa dipublish, artinya karya itu bisa diakses oleh orang-orang yang membutuhkan informasi itu ya, tertentu melalui akses jurnal yang ada. Ini dilatih sampai ke sana. Jadi melahirkan sebuah karya ilmiah PTK, kemudian juga bisa dipublish. Mungkin selama ini guru kan susah cara publish itu seperti apa, padahal kan sederhana. Dengan adanya tutor kita, sehingga mereka itu bisa, oh begini cara publish, oh tidak payah. Dan mereka itu sangat antusias sekali, karena di samping kebutuhan pribadi yang memang mereka rasakan, kemudian juga itu berdampak. Yang kedua, kenapa pemilihan lokasinya, mungkin pemilihan lokasinya dilaksanakan di Aceh Tamiang, di Aceh Timur, karena memang kita pada prinsipnya sebenarnya pengembangannya akan dilaksanakan semua kabupaten kota yang terdekat terutama. Tapi pemilihan kemarin di Aceh Timur karena ini memang hasil pembicaraan kita dengan tingkat Kemenag itu, kita melihat hal yang sangat positif sekali, artinya berdampak positif sekali. Kalau ini tidak diselesaikan, maka ini kemudian akan menjadi hambatan itu. Jadi kita pilih Aceh dan Aceh Timur. Kemudian juga bahwa Aceh Timur juga merupakan bahagian terpenting atas pengembangan lembaga ini, mulai dari STAI, transformasi STAI ke STEM ke IAIN. Terus basis kita adalah Aceh Timur terus memberi support, memberi dukungan baik dari administrasi, kemudian dari jumlah mahasiswa dan lain-lain. Saya kira ini sangat luar biasa, menjadi sebuah landasan bahwa kita harus memberi feedback terhadap, mungkin selama ini bahwa kita tidak tahu persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa mereka membutuhkan kita. Kita asik mengelola perguruan tinggi itu, keseharian itu ya urusan-urusan internal saja. Padahal bahagian lain ada tanggung jawab pengabdian yang harus dilakukan baik di tingkat dosen maupun di tingkat mahasiswa. Ya. Jadi kenapa Aceh Timur tim tetangga terdekat ya Pak ya, saling membantu, mereka membantu kita juga membantu mereka. Betul, iya. Karena memang secara geografis dulu kan STAI ini memang dulu di Aceh Timur begitu. Dulu kan di Aceh Timur, baik dalam sejarah maupun secara de facto-nya memang dia berada di Aceh Timur. Yang kemudian kan terjadi pemekaran Aceh Tamiang plus Kota Langsa. Jadi kabupaten induknya adalah Aceh Timur. Juga kita setelah ini juga akan melakukan kabupaten-kabupaten terdekat. Kalau Langsa bahkan memang kampus sudah di Langsa dan sudah sering sekali dilakukan pengabdian. Meskipun demikian, kita dengan Langsa sebelum ini sudah juga melakukan FGD.
FGD, cuma tidak diliput pada masa itu. Kita sudah duduk dengan Dinas Pendidikan, Buktitin yang hadir pada saat itu, dan guru-guru yang ada di bawah madrasah ibtidaiyah, guru SMP dan guru guru SMA, bukan madrasah ibtidaiyah, guru SD, kemudian guru SMP dan guru SMA, kita sudah duduk pada saat itu dengan pemerintahan kota melalui Dinas Pendidikan untuk berdiskusi tentang itu. Jadi langsa sudah sering. Nah, jadi Pak, kemarin yang pengabdian yang menjadi pesertanya itu adalah guru-guru madrasah ibtidaiyah atau sanawiyah atau aliyah nih Pak? Iya, yang menjadi peserta itu kan 33 orang. Nah, ini terdiri dari guru-guru madrasah, baik yang madrasah ibtidaiyah, yang madrasah sanawiyah. Artinya ini adalah guru-guru yang mengajar di bawah wewenang Kementerian Agama Islam untuk Aceh Timur. Mereka 33 orang. Berarti tercover semua ya Pak, se-Kabupaten Aceh Timur ya? Sebenarnya ini ada tahap kedua. Jadi mereka sudah minta tahap kedua. Jadi kan 33 itu kan jumlah yang kecil. Sebenarnya jumlahnya banyak, tapi kan karena kondisi proses tidak mungkin kita hadirkan dengan ruang yang kecil itu untuk bisa hadir semua orang, kan tidak mungkin. Ini kan melanggar. Sebenarnya kita kan tidak boleh melanggar gitu kan. Jadi kebijakan peserta itu ada di bawah Kemenag Aceh Timur. Kebijakan penentuan schedule kemudian pemateri ada di kita. Jadi kerjasama itu adalah saling melihat kondisi kemudian apa yang menjadi kebutuhan. Di tahap kedua ini sudah ada agendanya, tapi karena sekarang di Fakultas Tarbiyah ada beberapa prodi yang sedang melakukan reakreditasi, sehingga jadwal yang kedua yang telah kita tetapkan sebelumnya sesuai dengan permintaan dari Kementerian Agama kita tunda, karena mereka para ketua prodi atau pemateri-pemateri yang kemarin itu adalah rata-rata ketua prodi, jadi mereka bergotong royong untuk saat inilah kita bilang menyelesaikan akreditasi, reakreditasi program studi. Jadi kita tunda sebentar. Seperti itu Pak. Nah, jadi kita beralih ke pengabdian mahasiswa nih Pak. Nah, iya. Jadi di pengabdian mahasiswa kemarin di daerah mana nih Pak dapat pengabdiannya Pak? Iya, pengabdian mahasiswa ini sebenarnya kan posisinya di bawah Wakil Dekan 3. Oh, iya. Seharusnya Wakil Dekan 3 kan Wakil Dekan 3 hadir pada hari karena jadwalnya kan bersama, tapi karena beliau juga dalam waktu bersamaan harus ke Banda Aceh, beliau sedang mempersiapkan diri menghadapi sidang tertutup untuk program doktornya, sehingga tidak bisa mendampingi. Jadi itu kebijakan yang ada di bawah Wadek 3. Ini dilaksanakan di Aceh Tamiang. Ini adalah gagasan daripada Demaf dan Ormawa yang ada di bawah Fakultas Tarbiyah. Ini dilaksanakan selama 10 hari, mulai tanggal 14 sampai dengan 23 Juni. Bahkan kemarin sampai 11 hari juga, karena ada di hari terakhir mereka diminta untuk melanjutkan 1 hari lagi karena ada kegiatan di sana. Kabarnya ya kenduri pesta begitu. Jadi mereka itu sangat antusias disambut, dan pada akhirnya juga mereka diminta untuk bisa bertahan 1 hari lagi. Jadi kebijakan ini sebenarnya adalah kebijakan Wadek 3 yang ditularkan kepada Demaf. Mungkin nanti kan ada sesi yang bisa mungkin langsung diwacarai bagaimana teknis apa yang dilaksanakan, apa kendala, termasuk juga pada para dosen selaku pelaku pengabdian untuk guru yang ada di Aceh Timur. Mungkin nanti bisa secara sesi tersendiri. Ini dilaksanakan di 3 desa. Di 3 desa di 2 kabupaten, Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Di Aceh Tamiang itu Desa Balingkarang, Kecamatan Sekra, itu
kembali ke Aceh Tamiang. Untuk Aceh Timur itu desa Batu Sumbang dan Pantikera, Kecamatan Simpang Jernih, itu Aceh Timur. Jadi jumlah mahasiswanya itu ada sekitar 36 mahasiswa. Ini umumnya mereka adalah dari pengurus Ormawa, anggota dan pengurus Ormawa yang ada di lingkungan FTIK. Melakukan pengabdian di dua kabupaten tersebut, yang mereka itu juga dibelah lagi per desa, di kelompok, ada yang 10 orang, ada yang 11 orang, ada yang memang 12 orang, jadi dibagi. Memang saya juga ke sana juga di hari ketiga, kami pastikan kami dari unsur pimpinan ke sana. Memang luar biasa sambutan dari masyarakat. Memang mereka sangat membutuhkan, meskipun desa yang kita kunjungi bukan kita satu-satunya yang sudah mengabdi di situ, ada juga UIN, ada Unsia dan lain-lain, tapi mereka terus membutuhkan dan sangat hangat sekali menerima para mahasiswa kita. Mungkin saya tidak akan mengungkap hal-hal yang luar biasa itu, nanti silakan saja kepada adik-adik para mahasiswa itu kan, mulai Taufik dan kawan-kawannya perwakilan desa itu. Tapi saya lihat memang luar biasa sambutan. Problem juga luar biasa problem di sana. Ada desa, saya tidak sebut desa, mungkin ini kode etik ya kan. Di antara 3 desa tersebut itu ada anak kita yang kelas 5 SD itu belum mengenal huruf, belum mengenal huruf, apalagi bisa baca. Jadi ini adalah satu hambatan yang sangat besar sekali. Apalagi di tengah-tengah era pandemi ini, kehadiran mahasiswa untuk mengabdi itu memang sangat dibutuhkan. Artinya mereka tidak bisa maksimal, pendidikan yang ada di sana tidak bisa maksimal dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak kita. Dengan kehadiran mahasiswa ini tentu bisa memberikan bantuan. Apalagi ini kan sifatnya kan adik-adik yang di Ormawa ini kan memiliki ilmu kependidikan. Kondisi yang kedua yang sangat mungkin dalam pandangan sedih gitu ya. Artinya kita belajar di lingkungan kota itu sudah merasakan, walaupun kurang tapi sudah merasakan sesuatu yang positif. Di sana kelas saja itu karena siswanya terbatas. Jadi satu kelas itu papan tulis ada yang dibelah 3, bukan papan tulisnya dibelah, maksudnya dibatasi 3. Nanti ditulis ini untuk kelas 1, kolom yang kedua untuk kelas 2, kolom yang ketiga untuk kelas 3 begitu. Itu kondisi kelasnya sangat begitu ya. Jadi kita adalah mungkin kondisi seperti itu tidak layak, bahasa kita tidak layak untuk konteks sekarang. Orang sudah belajar bagaimana, tapi mereka masih belajar seperti itu. Ya bayangkan saja kelas 5 belum bisa membaca, apalagi ditawarkan materi-materi lain. Ada saya dengar dari adik-adik itu ketika diceritakan, ayo kita belajar bahasa Inggris, lari mereka. Jadi mereka pikir bahasa Inggris itu apa begitu. Jadi ini kan sesuatu yang saya kira perlu sentuhan. Yang kemudian mereka itu kan mengabdi cuma 10 hari ya. 10 hari itu mereka minta lagi, masyarakatnya minta lagi, Pak kalau bisa disambung lah. Saya bilang memungkinkan disambung, tapi kami akan berembuk untuk mengambilkan langkah-langkah kebijakan bagaimana kami bisa laksanakan kegiatan di event selanjutnya. Karena ini kan kebijakan di fakultas itu kan disisihkan sedikit dana untuk kebutuhan transportasi, dan ini kan masih terbatas, sehingga kan harus di format kembali, didiskusi kembali dekat fakultas bentuk kegiatan yang seterusnya seperti apa, kira-kira dana yang perlu di spot itu besarannya berapa gitu. Berarti Pak ke depan nih akan ada wacana untuk membuat program yang sama ya Pak? Iya, kalau pengabdian sebenarnya ini kan memang bahagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Artinya dia tidak boleh putus. Persoalan besar kecil itu lain masalah, itu sangat tergantung pada kemampuan kita. Tapi kegiatan pengabdian ini terus dilakukan, baik untuk di tingkat dosen,
juga di tingkat mahasiswa. Ya, kami tentu sebagai leader pada Fakultas Tarbiyah dengan kawan-kawan, baik Wadek 1, Wadek 2, Wadek 3, Ketua Prodi, terus mengambil kebijakan dan memberi support terhadap kegiatan-kegiatan seperti itu. Macam dosen kemarin, dosen kan diberikan, kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa lah. Artinya mereka kan tidak dibayar begitu, dan mereka itu tidak pulang begitu. Mereka tidur di perlak begitu. Ada penginapan, tidur di sana selama 3 malam untuk memberikan pengabdian kepada para guru-guru kita. Guru-guru kita itu ya dianggap membutuhkan sekali pengetahuan tentang penelitian tindakan kelas itu. Jadi mahasiswa juga nginap di rumah warga ya Pak? Oh ya, jadi mahasiswa itu kan dibagi kepada 3 desa tadi ya. Dibagi kepada 3 desa, semua itu difasilitasi mulai dari, kalau sana Datuk ya. Kalau Aceh Tamiang, kalau di Aceh Timur Lusi ya. Lusi difasilitasi mulai dari camat. Jadi ketika mereka datang kan ada pelepasan di sini. Terus di sana disambut oleh camat. Setelah disambut oleh camat, kemudian diberikan kepada desa. Kemudian desa memberikan kepada kepala dusun atau kepada tempat-tempat yang dianggap memungkinkan. Itu kebijakan di tingkat desa. Jadi mereka itu tinggal di tempat warga setempat. Menurut hasil konfirmasi saya waktu pergi ke sana, itu mereka sangat luar biasa diperlakukan oleh masyarakat, baik dalam konsumsinya, tempat tinggalnya. Malah ada mahasiswa kita itu yang tingkat pakaian saja nggak boleh dia dicuci oleh warga begitu. Mereka biarkan terus ada waktu untuk melakukan pengabdian. Jadi pakaiannya dicuci oleh warga, sangat luar biasa. Luar biasa. Dan saya juga Dipa sampai ke sana kami zuhur. Setelah zuhur kami sempat berbincang-bincang diskusi dengan warga yang ada di situ. Kebetulan di masjid itu salah satunya juga ada staf di kantor kecamatan, di kantor camatnya, Jadi dia juga menceritakan, bapak tersebut menceritakan kepada saya, sangat berterima kasih sekali pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa. Kan juga beliau siap kalau memang warga misalnya nggak mungkin tinggal di tempat warga, kata beliau, ya silakan saja ke kantor camat, kami sediakan. Kami sediakan tempat di sana. Jadi baik aparatur pemerintah yang ada di tempat tersebut sangat antusias sekali, warga juga sangat antusias sekali. Bahkan Dipa kalau mau nanti bulan 8 ikut kami lah, kami udah diagendakan makan durian di sana sama ibu angkat. Boleh makan sepuas-puasnya katanya. Tapi bulan 8 bukan besok. Bulan 8 insyaallah ya. Ibu itu udah kadang-kadang boleh, silakan bawa makan sepuasnya, jangan dijual. Jadi memang di sana luar biasa. Kemudian alamnya sangat asri kan. Kita memang sejuk. Hidup udara segar terus Pak ya? Oh iya, pasti kalau di sana itu memang udaranya masih sangat segar sekali. Masyarakatnya pun sangat segar-segar juga. Nah, jadi karena nanti ke depan akan ada memang kita melanjutkan program pengabdian, berarti ada kemungkinan untuk mahasiswa lain merasakan pengabdian ya Pak ya? Oh iya. Kita berharap begini, bahwa di tingkat personil itu kita tidak campuri, itu ada kebijakan di tingkat adik-adik Demaf lah. Adik-adik Demaf ini kan sebagai kader, artinya mereka juga memiliki wawasan berorganisasi itu seperti apa. Jadi kita tidak akan mencampuri hal itu secara teknis, tapi yang kita ambil adalah kebijakan-kebijakan. Misalnya, yuk buat kegiatan ini, outputnya apa? Gitu ya kan. Yang kita lihat itu dampak dari kegiatan apa. Oke, kegiatan ini memang berdampak positif, baru kemudian kita bincang di tingkat fakultas itu untuk kita tetapkan sebuah ketetapan yang terkait dengan anggaran yang bisa kita support ini sementara. Dan kemarin yang uniknya itu dari dosen-dosen itu juga luar biasa ikut partisipasi, memberikan sumbangan macam-macam lah. Kalau kemampuan, ada yang kasih uang, ada
ada yang kasih makanan, ada yang kasih macam-macam. Untuk dibawa ke sana Pak ya? Iya, untuk dibawa ke sana. Dan ketika kami datang ke sana pun kami tidak akan merepotkan masyarakat. Ada kawan-kawan yang di fakultas itu mereka masak, setelah masak terus mereka bawa, kita makan bersama adik-adik yang ada di sana. Jadi rasa kekeluargaan ini akan memberi sebuah sikap kebersamaan. Kalau udah ada sikap kebersamaan, baru mudah kita menggerakkan sebenarnya misi lembaga ini mau dibawa kemana, oleh siapa, dengan kekuatan apa begitu. Tanpa ada kebersamaan tentu ini kan payah. Arti payah begini, beban yang besar kita bawa sendiri ini menjadi sesuatu yang berat begitu ya, yang mungkin kita tidak akan sanggup begitu. Katakanlah dekan misalnya, tanpa ada keterlibatan banyak orang, mulai personil yang terkecil sampai yang terbesar itu tidak mungkin begitu. Jadi keterlibatan semua elemen itu dalam menggerakkan sebuah organisasi sangat penting. Jadi anggota yang akan terlibat dalam pengabdian selanjutnya kita wewenang kepada para demaf, ormawa lah secara umum yang ada di lingkungan fakultas, kemudian itu di bawah Wadek 3. Silakan saja Wadek 3 berkreasi dengan adik-adik yang ada di tingkat ormawa di bawah demaf itu. Jadi kita sangat fleksibel begitu, nggak mungkin semuanya kita desain begitu, apalagi ini terkait dengan pengabdian. Dan mereka itu kan punya kreasi, artinya mereka sebelum menyampaikan informasi itu kepada kami, mereka sudah cari informasi, misalnya apakah di sana dibolehkan, prokesnya bagaimana, kemudian kira-kira biaya yang dibutuhkan apa, outputnya apa. Malah kemarin ada dua, ketika dikonsultasi dengan saya, ada dua yang mereka keinginannya kan di dua kabupaten tersebut, Aceh Tamiang dan Jember. Malah saya ada tawarkan kalau bisa Aceh Selatan. Kenapa? Karena di sana ada mahasiswa kita juga, memang belum banyak, belum ada komunitas, tapi sangat terbatas informasi-informasi kampus, informasi-informasi tentang sistem perkuliahan, fakultas yang ada. Secara umum informasi tentang kampus mereka sangat minim sekali. Jadi sebenarnya kalau itu bisa dilakukan di tahap yang kedua ke Aceh Selatan, itu akan memberi dampak positif juga di pantai barat itu yang mungkin secara kultural berbeda dengan kita, yang selama ini mungkin mereka belum begitu kenal dengan YIN, sama seperti di Aceh Timur. Begitu kita sebut mahasiswa, mereka langsung menyebut kampus tetangga begitu. Seakan-akan YIN belum pernah ada di situ, mereka belum tahu bahwa ada YIN itu. Itu masyarakat yang ada di situ kan masyarakat yang ada di situ. Saya wawancarai masyarakat yang ada di situ adalah asalnya dari Gayo Luwes, ada dari Dakengon dan seterusnya. Jadi sangat terbatas sekali mereka informasi. Jadi mahasiswa kita menjadi media mempermudah warga pengabdian itu untuk mengakses kampus, mengakses persoalan mereka kuliah di mana itu persoalan kedua. Tapi pada satu sisi bahwa kampus sudah terakses. Kadang-kadang mereka ingin kuliah anaknya di kampus yang basis keilmuan agamanya tinggi, tapi mereka tidak mendapatkan informasi itu begitu, sehingga mereka pilih fakultas agama yang ada di universitas umum. Ya, artinya kehadiran mereka itu memberikan makna tersendiri bagi masyarakat, walaupun dalam limit waktu yang sangat singkat sekali, 10 hari. Kita belum bisa lah berlama-lama di sana karena memang kondisi di samping finansial, kemudian mahasiswa kita juga ada kewajiban akademiknya, ada kewajiban akademik yang dan saya menyampaikan kalau bisa yang 10 hari karena mereka akan tinggal di sana dengan masyarakat, kalau bisa dikonversikan kegiatan itu untuk pengabdian, karena sudah memenuhi syarat bahwa mereka sudah mengabdi, full mereka mengabdi. Persoalan kemudian berapa beban SKS yang diakui itu mekanismenya ada di LP2N, itu ada di LP2N. Tapi paling tidak bahwa itu diakui sebagai sebuah kegiatan pengabdian. Nah, ini sangat luar biasa kalau ini bisa dikonversi dan ini adalah kerja nyata mahasiswa. Saya kira ini bisa menjadi obor
bagi mahasiswa yang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian yang seperti ini. Finansialnya kecil, kemudian produknya ada, kemudian semangat solidaritas terbangun tinggi dan lain-lain, saya kira akan lahir dari kegiatan ini. Ini kan inisiatif. Nah, saya kira itu nih Pak. Berarti ini menjawab pertanyaan saya selanjutnya nih Pak. Harapan kedepannya nih Pak ya terkait pengabdian ini. Itu salah satunya adalah tadi semoga bisa diakui ya Pak untuk dikonversikan ke nilai pengabdian kuliah pengabdian masyarakat ya Pak. Iya. Iya, saya berharap bahwa yang pertama sekali di tingkat fakultas, tentu Fakultas Tarbiyah, bahwa pengabdian ini bisa terus dilaksanakan. Kenapa? Karena ini memang bahagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Baik dosen, saya kira juga mahasiswa perlu kita lakukan. Yang kedua, kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan yang ada ini bisa diakses oleh semua elemen masyarakat, sehingga keberadaan kampus ini terus bisa dirasa oleh masyarakat, dan masyarakat juga bisa memberi akses kebutuhan-kebutuhan yang mereka berikan, yang mereka butuhkan itu ada nggak pada kita. Kemudian kita berharap juga bahwa ini membuka relasi dosen. Artinya semakin banyak dosen bisa mengakses pengabdian, maka dia akan terbuka relasi. Kemarin kan sudah terbuka dengan Kemenak Aceh Timur begitu. Jadi semakin banyak dosen berkecimpung di dalam masyarakat, semakin banyak ditemukan problem, berdasarkan problem itu menjadi data, yang data itu kemudian bisa melahirkan program di tingkat fakultas. Jadi kita antara kebutuhan stakeholder itu dengan apa yang kita laksanakan di fakultas itu sejalan, dan kaitannya juga dengan akreditasi ini kan bisa menjadi rekognisi dosen begitu. Artinya bahwa dosen kita secara keilmuan sudah mendapatkan pengakuan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita juga ada melakukan pengabdian mungkin yang selama ini tidak diakses ya. Sebelum ini kita sudah ada pelatihan LEPAI, itu juga sangat berdampak positif bagi para guru PAI itu khusus yang ada di sekolah umum, dan ini sudah diminta lagi untuk kita bisa memberikan ruang bagi pelatihan LEPAI. LEPAI ini adalah untuk mereka mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan spesifikasi program studi, juga yang terkait dengan sistem pengelolaan perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah. Jadi memang saya sangat berharap sekali bahwa kegiatan ini bisa continue dilaksanakan. Pasti ini akan berdampak positif bagi masyarakat dan bagi lembaga. Apalagi untuk memberikan keterangan-keterangan terhadap eksistensi lembaga kita, dari sisi dosennya dijelaskan oleh dosen, dari sisi mahasiswanya kan banyak remaja-remaja di sana itu yang tidak tahu gitu. Tapi antara remaja dengan remaja berdiskusi itu kan sangat nyambung, sangat terbuka sekali. Jadi saya kira ini sangat positif sekali begitu ya. Kemudian juga kita berharap bahwa kondisi COVID ini tidak kemudian menghambat dalam artinya mungkin gerak kita. Mungkin COVID ini segera berlalu lah, karena ini kan juga terkait dengan anggaran kan. Selama ada COVID mungkin anggaran di perguruan tinggi terbatas, alokasi juga masyarakat anggarannya terbatas dan seterusnya. Jadi saya sangat antusias sekali untuk kegiatan ini supaya ini bisa dilaksanakan. Saya kira oleh semua dosen, tidak hanya Fakultas Tarbiyah, semua dosen, karena ini adalah bahagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Apalagi kan visi kita itu kan rahmatan lil alamin begitu. Rahmatan lil alamin ya semesta alam begitu. Minimal semesta alam itu ya orang-orang yang terdekat dulu di lingkungan kampus itu sudah kita berikan sebuah
pencerahan, akses ilmiahnya sudah dirasakan oleh mereka, baik masyarakat secara umum ataupun masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah, ya, guru, dendik dan seterusnya. Ya, itu beberapa hal di Pak. Mulia sekali ya Pak niatannya ya, rahmatan lil alamin. Nah, rekan yang langsa, kita sudah di penghujung sesi pertama. Nah, ini sesi pertama nih kan, nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan dosen dan mahasiswa yang melakukan pengabdian. Kita akan tanya juga bagaimana pengalaman mereka ketika melakukan pengabdian. Nah, rekan langsa, sekian dari Humas Menyapa terkait program pengabdian yang dilakukan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, saya juga menyampaikan terima kasih ya kepada Humas Menyapa dan Dipa selaku host pada kesempatan ini telah memberikan ruang kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan Indonesia.